إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ثم وصلنا عليك نفعنا الله يعون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا رضا إلا بشفاعة رسولنا ولقبول جميع جهة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. وروى مالك قال أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقنا. وروى lan meriwayatkan sapa Malik Imam Malik qala sapa Imam Malik qala sapa Imam Malik asaba menimpa ngeneni asaba menimpa ngeneni annasa menungso apa qahtun apa itu astagfirullah masa sulit bersandang pangan paceklik asaba mengeneni apa annasa menungso apa qahtun paceklik fi zamani Umar bin al-Khattab ing zaman masa kepemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'ah maka datang sapa rajulun wong lanang ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ah maka madul melapor sapa rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala sapa rajul ya Rasulullah istasqillaha li ummatika fa innahum qad halaku. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائتي أمراء فاقرأت مني السلام وأقولنا مستوى ini pas masa pakai ada orang datang ke kuburannya Rasul matur ya Rasulullah wahai Rasul istasqi jaluk siraman panjenengan. Jadi Rasul suruh berdoa mintakan hujan ya Allah. Rasul coba doakan minta hujan. Allah hai Allah jaluk panjenengan jaluk siraman jaluklah mintalah hujan panjenengan ya Rasul Allah li ummatika maring umat sirah. Coba Rasul disuruh-suruh sudah meninggal masih dapat tugas. Jadi biasanya rajul begini ini kalau dalam bahasa hadis populer itu rajul begini itu dari Arab, orang hitam itu ya, dari nomad jauh dari perkotaan, peradaban gitu ya, nggak mengenal sopan santun juga. Ini banyak yang diapresiasi oleh Rasul. Istasqi jalur siraman, mintalah hujan kamu sirah panjenengan ya Rasul Allah li ummatika maring umat sirah fa innahum mengkosak temani ummatuka iku qad halaku celoko qad halaku teman-teman sudah binasa rusak sengsara
Terus kalau doa itu orang kuburan Rasul ya berita Rasul mulai kalau doa. Fa'ata moko nekani sapa nabi hu fa'ata moko mendatangi hu rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Akhirnya habis pulang dari kuburan Rasul pas malam Rasul datang mendatangi dia dalam mimpinya. Kalau Rasul, mimpi Rasul kan pasti itu Rasulullah. Faqala maka menjawab, faqala maka meninggal sama Rasul. Ti nekanono sapa sira. Datangilah. Coba kamu datang. Umar Umar. Faqra'hu. Datang. Coba kamu datang ke Umar. Faqra' maka sampaikanlah, bacakanlah. Hu Umar, sampaikanlah hu Umar minni saking ingsun assalama ing salam. Dah, kamu datang ke Umar, sampaikan dapat salam dari Rasulullah. Wa akhbaruhu, maka memberikan kabar sapa rajul hu Umar annahum satamani wa akhbirhum wa akhbir, dan memberikan kabarlah sapa sira hu Umar annahum ing satamani ummatuka iku musqauna, wong kang jaluk siraman kabeh sapa kaum. Sampaikan ke Umar, salam dari Rasulullah, dari saya. Sampai beritahu Umar kalau umatnya sedang butuh hujan. Wa qul katakanlah Umar alaika bil kaisi al kais. Wa qul katakanlah sapa sira lahu maring Umar alaika natapan ing atas sira bil kais al kais. Bil kaisi al kais. Fabaka Umar radhiyallahu anhu. Bil kaisi kalawan gantung, al kaisi iku gantung. Fabaka moko nangis sapa Umar radhiyallahu anhu faqal sapa Umar ma'alu ora sumpah sapa ingsun illa kecuali ma perkara ajas tukang apa sapa ingsun al-musakin al-kais bil kais al-kais wa qul alaika bil kais al-kais. Jadi disebutkan orang berkuasa itu ada yang berkuasa. Kais gantung itu gantungan. Jadi wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Orang yang di atas langit itu ada langit. Jadi artinya apa? Kekuasaan orang itu sangat terbatas karena di atas orang itu orang hebat pasti ada orang hebat yang lain. Artinya pesan ini Umar itu diminta untuk dia bertawassul kepada Rasulullah, bergantung kepada Rasul untuk meminta hujan kepada Allah. Jangan merasa cukup dengan kebesaran Umar. Ma'ajas tu'anku. Jadi Umar ditegur, kok sampai umatnya kelaparan ada yang matul ke Rasulullah. Karena apa? Umar tidak merasa membutuhkan Rasulullah. Kan ditegur oleh Rasul. Doa kamu tidak akan diijabah oleh Allah, maka harus bertawassul dengan Rasul. Waruya an Abil Jauza, waruya dan diriwayatkan an Abil Jauza, diriwayatkan dari Abil Jauza
annahu sa'tamani Abul Jauza iku qol kuhita dipacekliki. Artinya apa? Dipacekliki itu artinya apa? Apa? Dipacekliki itu apa? Dikenakan paceklik, ditimpakan paceklik. Kuhito dipacekliin, berarti enak Jawa itu paling luas bahasanya. Kuhito ditimpa paceklikan, nah, gak enak itu. Jadi, kalau Indonesia apa? Dipacekliin. Coba, ya? Ditimpakan paceklik gitu ya, gak enak. Kuhito dipacekliin, sopo ahlul Madinah. Nah, artinya apa? Kenapa kok mabni majhul? Karena paceklik itu tidak ada orang yang mau, ya kan? Maka kuhito, paceklik itu bukan sesuatu yang diminta, sesuatu yang ditimpakan. Seperti mauta majnun. Kenapa dikatakan majnun bukan jani? Gak ada orang yang ingin gila, itu gak ada. Maka majnun digilakan. Gak ada orang cita-cita ingin gila. Kopi gila gak ono, ya. Maka ditimpakan gila, majnun. Pasti isimnya maf'ul. Kuhito sama, paceklik itu siapa saya ingin dipaceklik. Nah, ditimpakan paceklik. Karena gak ada orang yang ingin paceklik itu gak ono. Kuhito sapa ahlul Madinah qahtan syadidan. Kuhito dipaceklik sapa ahlul Madinah. Apa bahasa Indonesia nih? Dipaceklik. Hah? Apa? Barokah. Terkena paceklik. Bukan terkena kan suatu yang ini memang sengaja dikenakan, ya kan? Ditimpakan paceklik. Nah, ya sekarang seperti kamu paham deh. Dipaceklik, betul dong? Apa ya istilahnya? Dipaceklik sebuah ahlul Madinah, penduduk ahlul Madinah qahtan, ditimpakan paceklik, ditimpakan dikenakan paceklik sebuah ahlul Madinah qahtan kalawan semua paceklik syadidan kang sangat. Pasako moko podo lapor sopo Abi Jauza. Pasako moko laporan sopo Abi Jauza ila Aisyah kemarin Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat moko menjawab sopo Aisyah, fanzuru qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alu minhu faj'alu minhu quwwan ila as-sama'i hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqfun. Ketika ahlul Madinah tertimpa paceklik, maka orang datang ke Siti Aisyah melapor. Siti Aisyah menjawab, fanzuru mongko ninalono sapa sira. Lihatlah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburan Nabi. Faj'alu mongko dadi anu sapa sira akeh minhu saking kubur Nabi kuat. Kuat itu apa itu? Atap. Ila sama itu maka maring langit hatta la yakuna sehingga ora ono iku bainahu antara kubur wa bainas sama ila antara langit iku sakfun apa ini? Atap. Famatoru maka hujan hatta balat apa al-ushbu. Bahwa kalau mongko turun hujan hatta balat sehingga basah apa al-ushbu rumput.
Nun ya. Oh, wasaminat al-ibilu. Samin itu apa namanya? Lembu. Wasaminat dan lembu apa al-ibilu atau takof. Apa ini? Fa apa habis fa itu apa? Hah? Ta. Apa? Bukan fa sa ya. Oh, takot. Takot menjadi gemuk. Takot al-masyah. Takot menjadi gemuk. Minasyak saking gaji. Fasumya moko diarani apa amun amal fataki. Fasumya moko diarani apa amun, jadi banjir domennya kembali ke depan. Fasumya moko diarani apa amun amal fataki. Tahun itu tahun apa sih? Kalau tumbuh-tumbuhan itu tumbuh subur, tahun kesuburan fatak. Jadi artinya ini dalam riwayat yang lain, menurut diriwayatkan dari Abi Dauzah, waktu itu paceklik, maka orang melapor ke Siti Aisyah. Oleh Siti Aisyah diminta membuka cukupnya Rasulullah itu dibuka, sehingga la yakuna bainahu wa bainas masafur. Jadi kuburan Rasul itu kan ada cukupnya, buka itu biar langsung ke alam langit. Artinya apa? Biar Rasulullah berdoa langsung tembus ke langit. Karena dibuka akhirnya turun hujan, hatta balat al-mushbu wa saminat al-ibilu hatta taqat binasyahmi. Artinya apa? Begitu dibuka itu asapnya Rasul, kubur Nabi itu hujan terus menerus sampai tubuh subur, rumput-rumput tubuh sukat. Akibatnya onta-onta menjadi gemuk dan bergaji, artinya lembu ya. Sehingga tahun itu dari semula tahun paceklik menjadi tahun fatah, tahun penuh kesuburan. Lalu apa? Berwasilah tawassul dengan kuburannya Rasulullah. Ya, karena ada juga wali-wali itu kuburan Rasul itu ya tidak mau dikasih ini. Ada, jadi mau dibangun tapi nggak mau dikasih atap. Ada yang mau dikasih atap lengkap, ada yang dibangun pun juga nggak mau, ada. Itu hebatnya ya. Masih sudah meninggal, Corowoh Urip sudah meninggal, tapi masih punya kekuatan luar biasa mengatur, punya kekuatan. Kalau beliau nggak ridho, nggak suka ya nggak bisa, dipaksa gimana pun kan. Kayak
misalnya kamu di Asomati itu mau dikasih cukup semuanya roboh gitu. Saya nggak tahu apa ya makinya, apa syarbininya, kan tempat orang wali apa. Saya Khona Holil juga sama di tembok ini, tapi sini kan ada yang di kayak ada ya Imam Syafi'i juga di lengkap ya. Kuburan Hadrat Husain tidak ada cukupnya itu ya. Jadi ya itulah. Nah, Wono itu kok sudah meninggal pun masih bisa ngatur kuburannya. Artinya apa? Masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Coba loh ya, dibangun bisa merobohkan bangunan, kan kekuatan itu ya. Dan kekuatan dari mana itu? Ya nggak masuk akal loh kan. Ya akal nggak nyampe, karena akal kita sudah didoktrin oleh logika empirisme, logika positivisme. Artinya apa? Otak kita itu hanya membenarkan segala sesuatu yang empiris, bisa dilihat, bisa diteliti, bisa diraba, bisa diukur, bisa dipanca indera. Ya, sejak Renaissance abad ke-19, abad ke-20 itu, yang semula kebenaran itu bersifat animisme, kemudian kebenaran bersifat biologis. Sejak Renaissance itu ada revolusi industri, kebenaran berubah menjadi kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu kebenaran yang bisa kebenaran ilmiah itu kebenaran yang bisa diteliti. Semua orang bisa akses, semua orang bisa membuktikan, semua orang bisa mengukur, semua orang bisa menguji. Itu namanya ilmiah. Gak bisa individual itu sudah kan, saya semalam mimpi. Nah itu nggak bisa diukur itu. Apa kebenarannya? Kamu mimpi, saya semalam mimpi dapat SK dari Jokowi suruh jadi menteri. Suami saya. Raisa, apa ukurannya? Buktinya semalam itu saya mimpi betul itu Jokowi. Ya, itu tidak bisa. Itu memang resikonya kebenaran agama menjadi sesuatu yang teralinasi pada saat itu. Tapi agama itu satu kebenaran yang mengarahkan kita pada sesuatu kebenaran yang bersifat metafisik. Kebenaran fisik yang mengarahkan kita pada kebenaran tidak fisik, itu agama. Artinya apa? Agama itu kebenarannya memulai dari kebenaran yang fisik merambah kepada kebenaran yang metafisik. Jadi otak kita diajak untuk tunduk pada kebenaran logika fisika itu. Kemudian ketika meresap kebenaran itu, dari bawah sadar kita menyadari kebenaran yang bersifat metafisik. Itu perjalanan kebenaran agama kayak gitu. Kayak misalnya gini, dulu awal-awal siapa yang percaya ada Raqib Atid kalau menggunakan perspektif ilmiah? Raqib Atid di lawan gak ketok, pas nulis ditulis kan bisa ya. Kebenaran ilmiah kan begitu. Tapi cara agama memberi satu pemahaman terhadap kita, gimana kerja Raqib Atid itu Allah tunjukkan dengan cara yang empiris juga. Apa? CCTV. Ya kan? Sekarang kan ada CCTV. Kebenaran tidak bisa terbantahkan. Berarti ada teropong 24 jam yang bisa memantau gerak-gerik kita. Itu kinerjanya Raqib Atid itu kan CCTV. Itu yang kebenaran itu. Metafisisnya kebenaran yang tidak nampak. Ya tidak bisa kebenaran agama diukur dengan kebenaran
ilmiah, karena alat ukurnya juga berbeda. Ya kayak Imam Ghazali mencoba mengukur kebenaran filsafat dengan kebenaran tasawuf, kan beda alat ukurnya, ya toh? Nah, tapi agama itu rasional. Agama itu rasional, mengajak umatnya untuk berpikir secara rasional. Karena dengan rasionalitas itu dia akan sampai pada kebenaran yang hakiki. Dan ketika berbicara kebenaran hakiki itu berarti kan sudah metafisik. Kalau kita masih diragu wilayah syakun, itu berarti kebenaran akademis. Tapi ketika kita sudah yakin, itulah kebenaran hakiki. Yang kita bisa merasakan, tapi kita tidak bisa mendeskripsikan. Kalau kamu masih ragu, itu berarti masih akademik. Logika kamu masih tarung gitu. Jadi logis apa enggak, ya kan? Tapi ketika kamu sudah mantap dengan kebenaran itu, itulah kebenaran agama. Keyakinan, belief, trust, belief itu adalah kebenaran agama. Tapi kalau syakun itu kebenaran akademik, artinya apa? Tingkat kebenaran akademik itu hanya maksimal 60% dari totalitas kebenaran ijtihad. Kebenaran akademik itu kan kebenaran ijtihadi. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipastikan benar 100%, tapi dia di atas 50%. Kebenarannya di atas 50% itu kebenaran ijtihadi, karena ditopang oleh kekuatan pengetahuan. Ya. Maka dia bisa di atas 50%. Kalau zon itu berarti kan tidak didukung oleh data, fakta, dan pengetahuan, hanya berdasarkan dugaan. Kalau dugaan itu di bawah 50%. Itu ya. Kebenaran akademik. Nah kayak gini ini agama itu ya sudah kebenaran itu. Kebenaran di atas fisik, tapi sudah mencapai metafisik, sudah melampaui keraguan-keraguan. Jadi kamu sudah bisa merasakan apapun yang kamu ragu berarti masih di otak kamu. Kebenaran relatif. Tapi kalau kamu sudah tidak ragu, mantap, itulah kebenaran agama. Yakin. Mau masuk akal, nggak masuk akal, sudah akal nggak jangkau, sudah lepas akal, sudah taslim, akal sudah taslim. Ya. Pergulatan syakun itu banyak melahirkan sejarah. Imam Ghazali dia bisa melahirkan Ihya Ulumuddin karena syakun itu. Sakit kan, dia bergelut dengan pikirannya. Syakun itu, arus syak itu dia bergelut sampai berapa bulan, berapa tahun beliau itu sakit. Ibnu Khaldun juga sama, dia bergelut dengan keraguan-keraguan, berperang dengan logikanya sendiri, ya, akhirnya sampai kepada yakin. Berarti dia sudah melewati masa itu, kebenaran ilmiahnya sudah ditentukan. Nah, sekarang pas revolusi industri melahirkan kebenaran positivistik empirisme. Sekarang kebenaran masyarakat society 4.0 ya, 4.0 itu kebenaran disruptif. Kebenaran yang bukan berdasarkan fakta, tapi kebenaran adalah berdasarkan opini yang disampaikan secara berulang-ulang. Fitnah kalau terus-menerus jadi benar. Itu sekarang kebenaran destruktif itu seperti itu. Bukan berdasarkan data, bukan berdasarkan fakta. Ya, tapi kebenaran berdasarkan opini yang disampaikan secara pasif terus-menerus disampaikan ke masyarakat, maka kebenaran itu menjadi kebenaran yang bisa diterima, meskipun bukan yang sebenarnya. Sebaliknya kebenaran yang berdasarkan fakta kalah dengan opini yang berdasarkan kebenaran berdasarkan opini itu bisa dianggap sebuah ketidakbenaran baru. Gitu. Era sekarang begitu zamannya, era fitnah itu. Oke, kita lihat
pada saat Pilpres itulah era fitnah berkembang dengan baik. Kita susah menemukan mana kebenaran berdasarkan fakta, mana kebenaran berdasarkan opini. Ya tak? Saking dari masifnya informasi di era media itu, kita tidak bisa membedakan. Akhirnya terjadilah jamaah fitnah kubro itu ya. Pendukung ini dikirim mobil ini sudah nggak mau melihat kebenaran yang lain. Itu era disruptif juga itu. Amul fitan. Nah ini sudah menurut Rasul sudah mendekati kiamat. Kebenaran sejati sudah mulai ditinggalkan. Wa fil adaiyati sahihati al-ma'thurah wallahu al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.